Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel kita. Kali ini kita akan membahas tentang pahlawan perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia yang bernama Tuanku Tambusai. Mungkin di antara kita semua sudah pernah mendengar namanya, tetapi belum tahu di mana asalnya. Kali ini kita akan membacakan sejarahnya. Semoga bisa menambah wawasan kita semua. Serta jangan lupa untuk di-subscribe. Terima kasih. Pahlawan perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia yang bernama Tuanku Tambusai. Tuanku Tambusai memiliki nama kecil yaitu Muhammad Saleh. Lahir di Dalu-Dalu, Kabupaten Kampar, 5 November 1784. Ibunya bernama Munah, ayahnya bernama Imam Maulana Kadi. Sejarah perjuangan Tuanku Tambusai. Sebagai seorang ulama, Tuanku Tambusai menyebarkan agama Islam di daerah-daerah yang belum memeluk Islam, antara lain Tapanuli Selatan. Di daerah-daerah yang sudah memeluk Islam, ia melancarkan gerakan pemurnian agama sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Banyak tantangan yang dihadapinya. Ia pernah diusir dari Tanah Batak karena dianggap sebagai pengacau. Bahkan di tempat kelahirannya ia dimusuhi oleh pejabat setempat. Bersama dengan Tuanku Rau, ia mengembangkan syiar Islam di daerah Rau, Air Bengis, Padang Lawas, dan sekitarnya. Ia pun pernah mendirikan pesantren di Dalu-Dalu. Namun kegiatannya dihalang-halangi oleh pengusaha setempat. Oleh karena tempatnya ini terpaksa ditinggalkan dan ia kembali ke Rau. Kegiatan Tuanku Tambusai tidak terbatas hanya di bidang keagamaan. Ia pun pernah menerjunkan diri ke dalam perjuangan untuk menentang masuknya kekuasaan asing. Bahkan perjuangan di bidang ini lebih menonjol di bidang dengan bidang keagamaan. Hal ini menyebabkan ia terlibat dalam serangkaian pertempuran, terutama menghadapi Belanda. Dalam hubungan ini, namanya sudah muncul pada tahun 1823, ketika ia dan pasukannya mengepung kedudukan Inggris di Natal. Setelah Natal diserahkan ke Inggris kepada Belanda pada tahun 1826. Tuanku Tambusai berhadapan dengan Belanda. Natal dan Air Bengis dikepung dari arah pedalaman, sehingga Belanda tidak dapat membeli komoditi di daerah pedalaman melalui dua pelabuhan tersebut. Sekitar pada tahun 1830, ia membangun benteng di Rau. Benteng ini jatuh ke tangan Belanda pada Oktober 1832. Ia berusaha merebut benteng ini, namun tetap gagal. Sementara itu, Tuanku Rau tertangkap dan dibunuh oleh Belanda. Tuanku Tambusai menyatukan pasukan Tuanku Rau dengan pasukannya, dan pada bulan November 1833 ia berhasil merebut benteng Amerogen. Sesudah itu ia membangun benteng di Dalu-Dalu.
Belanda mengajak Tuanku Tambusai untuk berunding, namun ia menolak. Berkali-kali pertempuran berlangsung dengan pihak Belanda. Ada kalanya ia memperoleh kemenangan, ada pula ia mengalami kekalahan. Akan tetapi, ia tidak pernah menyerah dan tidak bersedia berdamai. Antara tahun 1834 sampai 1837, Belanda memusatkan kekuatannya untuk merebut Bonjol. Usaha mereka terhalang oleh gerakan Tuanku Tambusai di bagian utara, khususnya di daerah Rau dan Dalu-Dalu. Dengan adanya gerakan itu, Belanda mengalami kesulitan untuk menyerang Bonjol dari dua arah, yaitu dari arah utara dan selatan. Pasukan gabungan Belanda dan Raja Gadombang yang bergerak dari utara dicegat oleh pasukan Tuanku Tambusai. Dengan mengerahkan kekuatan yang cukup besar dan setelah melakukan pengapungan yang ketat selama lebih kurang 3 tahun, akhirnya Belanda berhasil merebut Bonjol pada Agustus 1837, serta pada bulan Oktober 1837 mulailah tipuan perundingan. Belanda menangkap Tuanku Imam Bonjol. Dengan demikian, salah satu kekuatan Padiri berhasil mereka tundukkan. Akan tetapi, perang belum terhenti, sebab Tuanku Tambusai masih merupakan ancaman yang serius terhadap perluasan kekuasaan Belanda. Dalam periode sesudah Bonjol jatuh, peranan Tuanku Tambusai semakin menonjol. Sadar bahwa ia merupakan satu-satunya pemimpin perjuangan yang masih ada, maka ia pun mempertahankan di Dalu-Dalu. Sebaliknya, Belanda pun sadar bahwa selama Tuanku Tambusai masih belum ditundukkan, maka kekuasaan mereka di daerah pedalaman sementara belum akan berdiri dengan kokoh. Dua kekuatan itu berhadap-hadapan sepanjang tahun 1838, terutama di sekitar Dalu-Dalu. Sejak Januari 1838, pasukan Belanda dikerahkan ke Raja Mondang, suatu tempat sehari perjalanan dari Dalu-Dalu. Gerakan mereka terhalang oleh pertahanan Tuanku Tambusai dan aksi-aksi gerilyanya yang dilancarkan pasukan Tambusai. Belanda berusaha merebut satu persatu kubu pertahanan Tuanku Tambusai yang dibangunnya bertebaran di daerah-daerah sekitar Dalu-Dalu. Namun sejak September 1838, Belanda memperoleh beberapa kemajuan, sehingga Tuanku Tambusai memusatkan pertahanannya di benteng utama di Dalu-Dalu. Belanda mengerahkan kekuatan yang cukup besar untuk merebut benteng ini. Sejak pertengahan Desember 1838, benteng Dalu-Dalu dihujani dengan tembakan meriam. Barulah Belanda pada tanggal 28 Desember 1838, setelah melalui pertempuran yang melelahkan dan menimbulkan banyak korban, benteng ini jatuh ke tangan Belanda. Akan tetapi, Belanda tidak pernah berhasil menangkap Tuanku Tambusai pada sampai akhir hayatnya. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Semoga bisa menambah wawasan kita semua. Dan terima kasih sudah menonton, serta di subscribe channel ini, dan tunggu sejarah-sejarah menarik lainnya dari channel ini. Terima kasih.